Hai sob, selamat datang di channel Brother Jimmy. Saat ini kalian sedang menyaksikan playlist Talk Therapy channel Brother Jimmy. Wow, seperti yang sudah gue sebutkan di judul, saat ini gue pengen ngebahas tentang sesuatu yang sedang hangat-hangatnya saat ini, yaitu masalah child free. Sangat banyak diperbincangkan di sosial media saat ini, apalagi beberapa media juga meng-up berita-berita tentang beberapa public figure itu memutuskan untuk menjadi pasangan suami istri yang bebas dari anak-anak. Berbagai macam alasan yang mendukung keputusan mereka. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang hal tersebut dan bagaimana menurut sudut pandang gue sebagai seseorang yang masih single juga saat ini, apakah child free itu merupakan suatu pilihan yang tepat atau adalah sebuah pilihan yang mana kita sebagai manusia harus mengapresiasi setiap orang yang memutuskan untuk hidup tanpa anak-anak. So, untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk ke video. Belakangan ini hangat kembali dibicarakan seorang influencer sosial media, selebriti, selebgram, kayaknya lebih terkenal di selebgram ya, di Instagram yang mana berita ataupun ideologi yang dia dan suaminya percaya itu menjadi bahan perbincangan atau bahan perdebatan dari berbagai macam netizen yang ada di Indonesia. Pasangan ini tinggal di luar negeri dan mereka juga berasal dari lulusan luar negeri. Jadi karena kehidupan mereka sudah berbaur, sudah bercampur dengan berbagai macam exposure yang datang dari luar tersebut, atau exposure atau kebudayaan yang mempengaruhi sudut pandang dan pola pikir mereka, maka mereka mempunyai berbagai macam pertimbangan untuk memutuskan mengambil sebuah keputusan. Normalnya sebagai manusia, kita sebagai orang atau makhluk yang diciptakan Tuhan itu dengan diberkahi dengan akal pikiran yang sangat pintar. Jadi kita sebagai manusia harusnya normalnya itu memang habitnya untuk absorb, lebih menyerap berbagai macam bentuk budaya, informasi pada khususnya. Dan kita biasanya ketika kita menerima informasi tersebut atau kita absorb itu apa ya? Ketika kita menerima sebuah informasi, kita menyerap informasi tersebut, terus otak kita mulai mencerna apakah informasi ini bisa kita adjust dengan kehidupan kita atau enggak. Nah, biasanya orang-orang, apalagi manusia yang, atau maksud gue itu adalah orang-orang yang memperoleh pendidikan di luar negeri, otomatis kita bisa menilai atau menjustifikasi kalau memang mereka orang-orang yang pintar, terlepas apa alasan mereka, bukan apa dasar mereka ataupun apa background mereka sehingga mereka bisa kuliah di luar negeri, itu pasti mereka mempunyai kemampuan otak di atas rata-rata. Dan jika seseorang mempunyai kemampuan berpikir yang di atas rata-rata, maka kemampuan mereka untuk menerima informasi itu juga di atas rata-rata. Jadi mencerna informasi yang masuk dan proses untuk penyerapan dan adjustment terhadap pola pikir mereka itu bakalan juga jauh lebih cepat. Kenapa gue bisa bilang kemampuan mereka di atas rata-rata? Karena gue pernah yang istilahnya itu mencoba untuk apply kuliah di luar negeri. Ya, alhamdulillah gue lulus di salah satu negara di Europe. Untuk mencapai tahap lulus itu bukan hal yang mudah. Gue harus melalui berbagai macam proses
yang mana emosi gue, intelektual gue juga diuji di sana. Gue play beberapa kali, yang di proses terakhir kali 2022 akhirnya gue lulus di Swedia. Jadi gue tahu bagaimana susahnya prosesnya untuk bisa memperoleh status admitted, status diterima di sebuah universitas di luar negeri. Nah, tapi satu hal yang mesti kita ingat sebagai manusia, oke, kita nih bisa dikatakan otaknya di atas rata-rata, tapi yang mesti kita ingat adalah dari mana kita berasal, bagaimana root culture kita, kebudayaan kita. Nah, dari situ setidaknya ketika intellectual quotient kita itu di atas rata-rata, harusnya bagaimana kita mengekspos pendapat kita yang kita lempar ke publik itu juga harus difikirkan secara matang. Karena apa? Oke, satu hal yang keliru dan menurut gue dari selebgram ini adalah kurang tepat ya. Sorry kalau gue nyebut keliru. Itu menurut gue, opini gue. Dia tinggal di luar negeri. Seandainya ideologi atau prinsip yang mereka percaya itu disebarkan di luar negeri, itu nggak masalah. Karena memang hal tersebut adalah hal yang bisa dibilang normal di tempat mereka di luar negeri. Tapi yang salahnya, yang kurang tepatnya adalah mereka menyebarkan prinsip atau ideologi tersebut di sebuah negara which is daerah asal mereka, yang mana orang-orang majority penduduk di daerah tersebut atau di negara tersebut masih memegang teguh budaya dan prinsip. Jadi ya jangan disalahkan juga seandainya jika ada feedback yang sangat besar, yang kontra terhadap prinsip yang dia kemukakan, itu jangan disalahkan. Jangan jangan dibalas dengan perkataan kalau kalian itu netizen yang tidak setuju itu, jangan dikatakan kalau mereka berpikiran sempit. Tidak. Karena pertama gue bilang lagi, mereka hidup di sebuah negara yang mempunyai culture dan mereka tidak mempunyai peluang untuk terekspos culture baru yang mungkin lebih advance menurut sebagian orang. Jadi yang mereka tahu ya seperti itu. Dan jangan disalahkan juga, bukan berarti apa yang mereka tahu itu salah, enggak. Karena yang mereka tahu itu. Dan hal tersebut adalah hal yang benar dari ratusan tahun dipercaya oleh penduduk atau orang-orang yang tinggal di sebuah negara tersebut. Kita ngomongnya Indonesia ya. Jadi jangan malah ketika netizen ini yang mana kita sebagai selebgram atau influencer memberikan atau membeberkan ideologi terhadap orang lain di sebuah negara yang istilahnya sudah mempunyai pakem tertentu terhadap sebuah prinsip, kita mencoba untuk mendobrak. It's okay, itu boleh. Kita mencoba untuk memberikan pengetahuan baru ke orang-orang tertentu di sebuah negara, itu boleh. Tapi lakukan dengan cara yang masuk akal dan mempunyai etika. Karena kenapa gue tiba-tiba pengen ngobrol masalah ini? Karena gue ngelihat awalnya gue respect ya. Nah, spesifik terhadap selebgram ini, suami istri. Cara dia awal dia timbul di wawancara di sebuah podcast, ada di YouTube beberapa bulan yang lalu, tahun lalu. Gue ngeliat ini orang attitude-nya bagus. Makin kesini gue lihat lagi, pas gue searching, gue scrolling down feed YouTube, gue ngeliat bagaimana cara dia ngerespon para haters. Well, terlepas apapun itu, bagaimana kalian mencoba untuk membenarkan apa yang sudah kalian lakukan, kalian lempar ke publik, cara mereka menyelesaikan atau merespon hate speech atau konten negatif menurut mereka itu sangat tidak dewasa. Jadi ya kalau gue bilang lagi, oke, dia pintar, intellectual quotient-nya itu
pintar gue akuin. Emosional dan spiritualnya belum. Kalau menurut gue. Karena apa? Orang yang mempunyai spiritual quotient yang tinggi dan emotional quotient yang tinggi juga, cara mereka merespon sebuah masalah itu bakalan jauh lebih bijak. Bukan dengan meledak-ledak terus ngomongin bitch, ngomongin kata-kata kasar ke orang dan menyampaikan emosi tanpa filter di depan umum. Terlepas itu adalah Instagrammu ataupun sosial mediamu, hal tersebut tidak pantas untuk dilakukan. Mungkin gue bakalan menampilkan beberapa cuplikan yang dimana menurut gue cuplikan ini sangat tidak pantas atau tidak patut. Terlepas lu salah, kalian salah atau benar, at least kalian sudah harus siap dengan resiko sebagai influencer. Kalian influencer, resiko sebagai public figure. Karena apa? Hal tersebut tidak akan terjadi, atau dampak impact atau serangan balik seperti itu tidak akan terjadi jika kalian tidak memulai. Terlepas apapun yang kalian mulai itu tujuannya bercanda, mengedukasi atau apapun itu, at least ketika kalian menyampaikannya dengan cara yang bijak, selesaikan dengan cara yang bijak. Jangan gara-gara kalian menganggap itu adalah hate speech atau kritikan keras dari netizen, kalian juga berhak atau ngerasa luwes aja menyampaikan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar untuk menyenangkan hati kalian atau memperlihatkan pride kalian. Enggak, itu salah. Di situ yang salah. Awalnya gue respect, ternyata pada akhirnya no. Orang ini pintar tapi dewasa belum. Nah, oke, gue cukup ngebahas itu. Gue bakalan liatin di sini. Nanti gue bakalan react juga bagaimana kata-katanya dia terhadap netizen atau orang-orang yang berkomentar negatif terhadap mereka. Oh, ini ada lagi nih, Titi Tiara, si paling cantik. Terus kalau gue gak punya anak, kenapa? Urusan lo apa, setan? Nih, sosok nge-educate. Oh, itu ya kamu ya? Tadi kamu baca yang itu? Iya. Kok aku lebih lama sih komennya? Nggak tahu. Bibul. Berak. Emang bul, berak. Berak, mencret. Tuh. Tahu kan berak, mencret yang lu lihat? Tuh lu diare, berak. Nah itu tuh orang-orang itu tuh. Tapi sebagai muslim sudah fitrahnya sih. Aduh. Fitrah berak. Makan tuh fitrah. Hate speech balik, Kak. Ngomongnya kasar banget. Buat orang-orang kayak lu itu gak deserve untuk disopanin, tau gak lu? Hah? Aduh. Jangankan sopan ke lu, gua breathing the same oxygen sama lu aja malu gua. Ngerti lo pada, ha? Iya. Stay mad, bitch. Stay cheap, bitch. Berak lo semua. Kayak gini kok jadi influencer sih, heran. Gue gak pernah nyuruh lu follow gue, setan. Kalau gak suka unfollow, bacot. Lu yang bikin gue jadi influencer, monyet. Aduh. Bego. Kalau mau main medsos pakai otak, tolol. Sajidah, ya Allah, semoga azab segera turun untuk kita. Buat lo aja. Ngapain lo buat gue? Urusan gua malu apaan? Monyet. Oh, ini ada lagi, Bang. Kalau punya banyak duit mah anak 10 juga tetap bisa botok sekali. Lo aja nggak punya. Gitu. Ya terus kalau gue miskin urusan lo apa, setan? Lo mau gaji kita. Lo mau gaji gue, ha? Nih gue beranak nih sampai 12 sampai 20. Lo mau ngapain, ha? Mau apa lo? Mau transfer gue? Paling ntar lo kabur lo. Orang lebih miskin daripada gue. Guys, nih lihat ada Anasya. Guys, udah ini dia lagi nggak baik-baik aja mentalnya, nggak usah dilani statement. Lu lebih nggak baik, nggak cuma mental lo yang nggak baik, Anasya, IQ lu juga nggak baik, tau nggak lo, ha? Go fuck yourself, bitch. Aduh, mana lagi air? Tapi yang kocak tuh mereka tetap
mereka tetap menganggap bahwa statement kamu itu tuh statement serius gitu loh, Mam. Terus begitu aku bilang, misalkan tadi aku sempat buat juga di story yang ngejelasin itu tuh udah sampai level dimana aku cringe sendiri sih, menjelaskan bahwa itu adalah bukan serius gitu. Itu sarkasm. Sampai cringe sendiri sebenarnya menjelaskan Ya itu. orang-orang ini kayak ngerti gak sih yang dia udah tolol, yang bego dia, yang tolol dia, terus yang gak ngerti sarkasm dia, yang gak ngerti jokes dia, yang marah-marah dia. Lu kalau misalnya tolol, sekolah, jangan nyarain orang, bego. Logika lu gak ada, ha? Brain cells lu berapa di sini ya? Cuma 1, ha? Aduh. Itu tuh adek, apa nih rame banget. Tahu. Iya deh, lu pinter mentang kuliah di Jerman. Emang kuliah di Jerman susah. Kalau nggak pinter, gue nggak bisa lulus, bego. Iya, nih kayak gue nggak lulus. Gue bego. Kita lebih pinter daripada gue. Jadi Makanya bisa lihat kan? Kalau ngiri bilang aja, nggak usah sebut-sebut Jerman. Kesini aja juga kalau ngiri. Bet urusan lu. Masuk neraka lu. Iya, as if it exists, bitch. Nah, untuk masalah child free ini, gue pengen ngebahas ada beberapa orang public figure yang gue kenal itu memutuskan untuk child free. Mereka semua mempunyai alasan atau prinsip yang berbeda-beda. Dari sebagian prinsip yang mereka katakan tersebut, well, itu buat gue masuk akal. Karena apa? Ini personal, bukan keegoisan. Mereka mengambil keputusan untuk child free itu bukan karena egois mereka, tapi lebih karena memang personal dan mereka sudah memikirkan dengan matang. Nah, selain itu bukan masalah apa ya? Ya misalnya kalian bisa ngeliat lah di YouTube atau Instagram beberapa public figure juga memutuskan untuk child free, atau yang baik yang sudah menikah ataupun masih single itu mereka memutuskan untuk tidak mempunyai anak dengan berbagai macam alasan. Well, balik ke pertanyaannya, apakah gue setuju atau enggak? Dibilang setuju, gue bisa setuju, tergantung alasannya apa. Dibilang tidak setuju, gue tidak mempunyai hak. Tapi kalau untuk gue pribadi, gimana pun nanti hidup gue pengen punya anak. Sebagian orang memang tidak mempunyai anak karena memang prinsip mereka benar, alasan mereka benar. Kita kembali ke pasangan yang hidup di luar negeri itu, alasan yang gue tangkap ketika dia mengatakan kalau dia tidak ingin mempunyai anak itu adalah karena mereka pengen menghabiskan waktu bersama sampai tua, dan mereka tidak ingin waktu mereka itu terbagi dengan untuk anak-anaknya. Mungkin secara general itulah arah pembicaraannya.